Banggalah kalau kita bisa mengabdi untuk Rasulullah. Ada orang bangga mengabdi di sebuah kerajaan. Ada orang bangga mengabdi di sebuah perusahaan besar. Wah, bangga. Jas seragamnya dipakai kemana-mana, topinya dipakai kemana-mana. Bangga sekali. Bagaimana kita tidak bangga dengan menjadi pejuangnya Rasulullah? Aneh sekali. Koreksi diri kita. Kalau tidak bangga menjadi pejuangnya baginda Nabi, mau jadi pejuang siapa? Itu lihat, orang yang punya perusahaan-perusahaan besar itu lihat. Jadi seorang pegawainya itu kalau ditanya kerja di mana, oh saya kerja di ini, dengan PD-nya dia menyebutkan. Padahal tidak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ada hubungannya. Bahkan yang punya perusahaan juga orang yang tidak sujud, tidak ada syariat di dalamnya ditegakkan, hanya keren saja. Karena mungkin sangat terkenal perusahaan tersebut, dia bisa bangga. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Kita menjadi karyawan, pejuang, petugasnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Petugasnya baginda Nabi, pejuangnya Nabi, kok nggak bangga? Koreksi dirimu sendiri. Urusanmu bukan urusan dengan Buya Yahya, sepele kan Buya Yahya. Kisah Buya Yahya akan berakhir. Yang tidak berakhir kisahnya Buya Yahya adalah kisah yang ada hubungannya dengan manusia mulia Nabi Muhammad. Semua kisah Buya Yahya yang tidak ada hubungannya dengan Nabi akan berakhir. Jika kisahmu urusan dengan Buya juga berakhir. Tapi jika kisahmu dengan Allah dan Rasulnya tidak akan berakhir. Ini yang harus difahami. Sehingga semakin hari yang ada semakin mantap dalam berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Bahkan bercita-citalah untuk mati di saat kita berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Mati dalam keadaan kita berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Mati mulia. Saat itulah kita petik buahnya. Saat itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Saat itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini dunia ini ujian untuk kita berjuang, berkorban untuk mendapatkan nanti. Setelah dicabut nyawa kita oleh Allah, di alam barzah sudah dikirim semua kebaikan yang berlaku di tempat ini akan mengalir kepada kita. Siapapun Anda, nggak pandang. Yang penting bergabung dengan program kemuliaan, punya keran yang sama. Akan mengalir keberkahan, akan mengalir pahala, sama, nggak ada beda. Yang ustadz, yang kuli, sama. Itu hanya gelar di dunia saja. Tapi ingat, tulus, sadar kalau ini berjuangnya Rasulullah. Makanya sangat rugi kalau tidak bangga. Kalau semakin yakin kita dengan Allah dan Rasulnya, lihat semakin mantap. Adapun cara hidup yang baik sudah pernah Buya sampaikan. Jangan biasakan dengan ketamaan, jangan biasakan dengan bangga, dengan kebiar dunia, dengan kemewahan, akan tapi biasakan dengan hidup yang terima dengan apa yang Allah berikan. Maka di saat engkau menjadi kaya pun tetap tentram. Tapi kalau sudah hatimu hati yang tamak, menjadi kaya pun tetap seperti orang miskin. Itulah kefakiran yang tersembunyi. Ya. Ada orang kelihatannya kaya, tersiksa betul dia. Karena tamaknya yang menguasai hatinya. Dan Nabi sudah menggambarkan, orang tamak, rakus itu, dia akan selalu, kalau minum air seperti minum air garam, gak akan puas. Dikasih emas satu lembah emas, minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang ketiga, minta yang keempat. Terus, sampai dia mulutnya kemasukan tanah, baru diam dia. Tapi sebaliknya, kalau orang diberi oleh Allah hati yang tenang, qanaah, mensyukuri apa yang Allah berikan, begitu mudahnya keindahan didapat. Karena itu kekayaan yang sesungguhnya, kaya hati.